Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siaran ibadah online dari God's Beloved Church Ambon. Selamat menikmati Kristus, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang berkemurahan atas kehidupan kita. Tidak dapat kita balas segala kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur buat hari ini walaupun hujan, tapi dalam setiap apapun yang kita hadapi, firman Tuhan katakan bersyukurlah selalu. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu
bersyukur mengingat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami mohon sepujian kami kepadamu. Tuhan, urapi kami, kuduskan setiap kami Bapa, jemaat-Mu maupun kami pelayan-pelayan-Mu di mimbar ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Kami layak mempersembahkan pujian kami. Kami layak mempersembahkan ibadah yang terbaik yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya kita sepakat berkata, amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya. Dipilih
kalau tidak Roh Tuhan yang menggerakkan. Jadi kita bersyukur pagi hari ini dari semua umat Tuhan yang ada di kota ini, kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk hadir bersama-sama dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian satu lagi. Di tengah-tengah kita menghadapi kondisi kota, kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, ini kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya saudara, kita akan menyanyikan pujian El Shaddai, tapi ini versinya bukan versi lambat, tapi versi cepat. Ya, saudara bisa mengikutinya dengan baik.
Berikan kemuliaan yang mulia bagi Dia. Amin, amin, amin. Haleluya. Ada sukacita lagi masih Tuhan. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, jangan kita loyo-loyo ya. Kalau kita memuji Tuhan harus dengan betul-betul semangat. Kita aminkan setiap pujian itu. Dan itu menjadi milik kita. Ya saudara, mari satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini saya tidak bisa nyanyi seperti Pak Ishak. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri, kita katakan Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Haleluya. Mari. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus jalannya. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kita. Oh Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus jalannya. Aku percaya
Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Katakan kiri kanan saudara. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ibu juga diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi berkat Tuhan itu jangan kita ukur selamanya dengan ini saudara, money, ya. Berkat Tuhan itu bisa kita terima juga kebahagiaan, sukacita, itu juga berkat Tuhan. Jadi tidak selamanya berkat Tuhan itu apa? Kefeng, ya. Jadi walaupun saudara tidak punya uang, tapi saudara bisa bersukacita, itu berkat Tuhan. Ada orang yang punya uang banyak, tapi dia tidak bisa bersukacita, saudara. Dia di gereja tidak bisa bersukacita, dia diam karena pikir hutang-hutangnya dibayar bagaimana, pikir anak-anaknya nanti gimana. Tapi saudara dan saya pada siang hari ini saya lihat semua pasti kita semua bersukacita. Amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan, sucikan setiap kami. Berikanlah kepada kami hati yang lembut, agar firman Allah ini dapat bertumbuh di dalam hati kami Bapa. Oh Tuhan, urapi setiap kami, hamba-Mu Tuhan, urapi. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya, kita sepakat berkata amin. Haleluya. Saya kembalikan mimbar ini kepada Pak Yao. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom bagi Bapak Ibu, saudara yang mengikuti lewat streaming di Facebook maupun di YouTube. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita akan melihat satu hal, bukan satu hal sih, banyak hal sebenarnya. Oleh karena itu saya berdoa agar betul-betul ketika Bapak Ibu, saudara mendengar ini, saya percaya Roh Kudus lebih lagi mengartikan bagi kita semua, karena saya juga terbatas untuk menyampaikan, tapi tidak kebetulan apa yang tadi kita nyanyikan, apa yang tadi Ibu Ita sampaikan waktu puji-pujian itu juga ada hubungannya dengan apa yang kita akan pelajari pagi hari ini. Oke, jadi pagi hari ini kita akan belajar sebuah, saya kasih judulnya Gembala yang Baik. Ya, Gembala yang Baik. Wah, kalau saudara dengar judul seperti ini, apa yang pertama kali terpikir? Firman apa yang pertama kali terpikir? Mazmur ya? Tentu saja Mazmur. Karena jujur bahwa kita ya nggak usah bicara di Indonesia lah, kita di Ambon lah. Bicara tentang gembala ini agak sesuatu yang asing. Ya, kita tidak melihat peran ini setiap hari dalam kita punya kehidupan. Betul ya? Karena tidak, kalau di negara-negara yang lain, mungkin yang mereka punya kambing dan domba yang banyak, itu bagi mereka itu sudah hal yang hal yang biasa. Karena mungkin setiap hari kelihatan dari depan rumah mereka atau itu ada gembala lalu diikuti dengan domba-dombanya. Kalau di kita Ambon ini nggak ada, gitu ya. Nggak tahu ya, saya dengar dulu Pak Etus, bukan piara domba sih, piara ayam ya. Lupa lagi, kirain piara domba lagi di atas sana. Nanti piara ayam, bukan. Ya, jadi beda gitu. Makanya mungkin karena ini hal yang asing, maksudnya hal yang tidak familiar dengan Bapak Ibu dan saya dan juga saudara-saudara, jadi kita mungkin tidak terlalu kayak gimana ya, kayak sampai itu menjadi sesuatu dalam menjadi menjadi rema atau menjadi satu hal yang kita fokuskan juga gitu. Oleh karena di pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, karena kata gembala ini dan domba ini hal yang Bapak Ibu dan saya temukan bukan cuma di Perjanjian Baru, tapi dalam Perjanjian Lama itu juga disebutkan. Nah, ya, jadi bukan cuma di Mazmur dan Perjanjian Lama, itu saya ada di banyak kitab juga yang menyebutkan tentang itu, dan juga Perjanjian Baru. Nah, kenapa personifikasi Tuhan sebagai gembala ini satu hal yang sangat penting? Ya, oleh karena saya bilang kita tuh tidak familiar dengan kata gembala. Ya, oleh karena itu pagi hari ini kita akan melihat sama-sama apa yang Yesus katakan tentang gembala yang baik. Oke? Kita langsung masuk di dalam Yohanes 10. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca cerita sebelumnya dalam Yohanes 9, itu ada diceritakan satu kejadian. Dalam Yohanes 9 itu disebutkan bahwa Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Tapi dia menyembuhkannya itu pada hari Sabat. Nah ini menjadi pro dan kontra gitu ya. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi itu hari Sabat benar-benar tidak boleh melakukan kegiatan apapun.
termasuk mengaduk tanah tidak boleh, menekan tombol, dulu belum ada tombol saklar lampu, gitu ya. Pokoknya tidak boleh, gitu ya. Dan itu menjadi permasalahan karena mereka mendengar bahwa Yesus mengaduk tanah untuk menyembuhkan orang yang buta ini. Oleh karena itu mereka akhirnya memperdebatkan, ya, agak panjang, cuma saya tidak akan membaca karena sudah pernah kita bahas mengenai hal ini. Nah, dari cerita ini di Yohanes 9 ini, nah dilanjutkan dengan Yohanes 10. Karena kejadian ini Yesus mengatakan di Yohanes 10, lihat Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kenapa sih Yesus tiba-tiba mengatakan tentang kandang domba dan sebagainya? Nah, pada zaman itu hal ini merupakan hal yang sehari-hari dengan masyarakat orang Yahudi. Karena banyak juga dari mereka yang gembala yang memelihara kambing domba waktu itu. Jadi ini bukan hal yang seperti kita, hal yang asing. Nah, itu menjadi kegiatan sehari-hari mereka di sana. Ya. Ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya. Tadi siapa yang tidak masuk lewat pintu itu pencuri, perampok. Ya betul dong. Kalau gembala panjat dinding ngapain gitu? Kan ada pintu. Ya, artinya dia yang punya wewenang atau dia punya kunci mungkin di pintu itu. Jadi tidak perlu dia panjat tembok, ya. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat selanjutnya ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Saya garis bawahi, ia berjalan di depan mereka. Artinya domba-domba ini berjalan mengikuti gembala. Nah ini Bapak Ibu harus ingat, posisi gembala itu di depan. Ya, menurut cerita yang Yesus sampaikan. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Oke, ayat selanjutnya. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Lihat, Yesus tiba-tiba menceritakan tentang perumpamaan ini. Karena situasi mungkin lagi memanas waktu itu karena orang Farisi menentang dia. Ini orang tidak boleh melakukan kegiatan di hari Sabat. Yesus tidak membalas dengan apa? Dia membalas dengan perumpamaan. Ya. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sebentar di ayat 6 dulu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ya, mereka tidak mengerti. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Lebih bingung lagi mereka. Kok orang ini mengatakan dia adalah pintu? Ini mulai ngaco ini. Orangnya ngomongnya. Gitu ya. Mereka sama sekali tidak mengerti. Ayat selanjutnya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi karena perselisihan yang terjadi di ayat 9, ya, mereka lupa, mereka tidak tahu, mereka tidak percaya bahwa dialah Mesias, dialah Tuhan atas hari Sabat. Gitu ya. Mereka ngotot bahwa kita harus berpegang pada hukum Musa. Tidak boleh melakukan kegiatan di hari Sabat. Karena saking kerasnya mereka memegang itu sehingga mereka lupa, mereka tidak melihat bahwa Mesias yang menjadikan hari Sabat itu berdiri di depan mereka. Ya, mungkin terlalu pintar dengan hukum Taurat waktu itu. Mereka tidak melihat. Nah, ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya.
Jadi Yesus bilang, akulah pintu itu. Kalau ada yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Kemudian apa yang terjadi ketika dia masuk melalui Yesus, dia menemukan padang rumput. Wow. Menemukan ketenangan. Ada padang rumput. Nah, ayat selanjutnya. Kita baca dulu ayat selanjutnya. Pencuri datang, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini. Jadi lihat bahwa Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri datang tidak kasih berkat. Ya. Ada sini yang maling atau pencuri masuk rumah lalu pencuri taruh laptop. Beta kasih laptop dalam rumah. Mungkin laptop terlalu. Yang main musik beta kasih gitar juga. Dia ambil gitar boleh. Ya. Yang namanya pencuri itu dia sistemnya mengambil. Betul ya? Tetapi sayangnya gini, banyak orang Kristen menuduh Tuhan itu Tuhan yang mengambil. Kenapa? Mereka ambil dari Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Padahal itu perkataan Ayub. Tuhan tidak pernah mengambil. Ayub merasa bahwa Tuhan mengambil, tapi Tuhan tidak pernah mengambil. Yang mengambil siapa waktu kejadian Ayub? Yang membinasakan dia punya anak-anak siapa? Iblis. Jangan tuduh Tuhan yang mengambil. Nah itu orang Kristen terutama di Ambon banyak salah paham. Ya. Sehingga memakai ayat itu ketika ya seringkali sih di pemakaman gitu ya. Oh Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Salah. Tuhan cuma memberi, Tuhan tidak pernah mengambil. Ya. Loh Pak, tapi kan orangnya meninggal. Nah, telusuri lagi, kenapa sampai manusia harus mati? Siapa yang membuat kematian itu ada? Apakah Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia memutuskan bahwa manusia akan mati? Tidak. Kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak mengenal yang namanya kematian. Tidak mengenal yang namanya dosa. Tidak mengenal yang namanya sakit penyakit. Tidak mengenal yang namanya menjadi tua. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kematian. Kematian itu musuh, dibilang. Ya. Makanya ini penting ketika kita mendeklarasikan sesuatu, tahu dulu background-nya atau ayatnya. Jangan karena turun-temurun dipakai di pemakaman kita asal ambil aja tapi nggak tahu ini perkataan siapa. Dan kenapa dia mengatakan, Ayub mengatakan seperti itu? Karena waktu itu dia belum paham. Makanya kalau Bapak Ibu, saudara baca di Ayub yang setelah Tuhan merestorasi semuanya, ya, dia mengatakan nih, oh sekarang aku bisa melihat engkau. Dulu cuma lewat kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri yang melihat engkau. Artinya apa? Ayub bertobat. Ayub berbalik juga. Bahwa ternyata dulu perkataan dia tuh keliru. Tapi sayangnya banyak orang Kristen mengambil kata-kata itu. Untuk menjadi ayat emas lagi kadang-kadang. Padahal itu tidak alkitabiah. Memang tertulis di Alkitab, tapi itu tidak alkitabiah sebenarnya. Itu cuma perkataan Ayub ketika dia belum mengenal siapa Tuhan. Ya, oke. Dan di sini mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya kasih tulisan kuning dalam hidup ini. Karena kehidupan di sini dalam bahasa Yunani-nya itu zoe. Zoe ini satu kehidupan ilahi. Ya, bukan kehidupan biasa manusia gitu, bukan, beda. Katanya beda. Jadi ini satu kehidupan ilahi. Nah, ketika kita mendengar kata mempunyai dalam kelimpahan, ya seperti tadi Ibu Ita bilang, jangan cuma pikir fulus, kepeng, gobang, berbagai istilah ya. Bukan, banyak hal memang termasuk itu, tapi itu bukan yang utama. Betul kita perlu, dalam dunia ini siapa sih yang bilang kata, oh saya tidak butuh uang, kita semua perlu. Tapi bukan itu yang utamanya. Ya,
Seperti tadi dibilang sukacita, damai sejahtera, waduh itu hal yang orang bilang, mungkin bisa, orang bilang, apa saya bisa beli kok sukacita. Tapi jujur ya, kadang untuk tidur saja, itu hal yang mahal bagi sebagian orang. Susah tidur. Tempat tidurnya harganya bisa puluhan juta, tapi susah tidurnya minta ampun. Mesti pakai obat penenang bahwa dia orangnya bisa tidur. Oh banyak saudara, banyak. Karena apa? Pikirannya tuh nggak bisa rest, pikirannya tuh terus berkecamuk, atau pikirannya lari kemana-mana. Tapi saya percaya kita di dalam Tuhan, kita sudah mengerti bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menjaga kita, kita bisa tenang. Kita kena langsung bantal kepala, sudah langsung melayang, sudah tidak perlu hitung 1, 2, 3 lagi, sudah. Pokoknya kepala kena bantal sudah langsung, set. Betul ya, nggak usah pakai pil tidur. Ada juga kemarin saya lihat di supermarket ada jual teh untuk tidur. Banyak sekali sekarang produk untuk buat manusia tidur. Berarti semakin hari manusia semakin susah untuk beristirahat. Ya. Oke. Nah, ayat 11. Nah, disinilah Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi Yesus bilang, akulah pintu. Sekarang Yesus juga mengatakan, akulah gembala. Tambah bingung gak ini orang yang dengar? Tambah bingung saudara. Loh, tadi dia bilang dia pintu. Loh, ini kok bilang sekarang dia juga gembala? Maksudnya apa? Tapi dia bukan cuma gembala, tapi dibilang gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Nah inilah Yesus sendiri yang mengatakan. Kenapa? Karena di zaman itu mereka, orang-orang Farisi dengan adat istiadat Yahudi mengatakan, tanpa kamu melakukan ini, memang kamu tidak akan selamat. Gitu. Jadi orang, mau percaya Yesus, tapi sementara yang ini juga menurut hukum Yahudi harus seperti ini. Jadi kita harus bagaimana ini? Gitu. Yesus bilang cuma ini makna yang tersembunyi ya. Karena saya lihat kenapa sampai Yesus perlu mengatakan seperti itu bahwa kamu masuk melalui pintu itu dan kamu akan selamat. Kemudian dikatakan juga akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena ini berbicara mengenai keselamatan. Betul ya? Kalau tanpa Yesus memberikan nyawanya bagi kita, nggak ada keselamatan. Nah ini. Nah, kita lihat lagi dalam perjanjian lama sekarang. Selain Mazmur ya, nanti Mazmur ada juga. Nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ini hal yang gimana ya, saya baca aja ini luar biasa gitu. Nubuatan tentang perjanjian lama. Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Karena saya tadi lanjut dari mengenai Yesus mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita lihat nubuatan tentang hal ini. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lihat saya kasih tulisan merah bagi kita. Penyakit kita dia tanggung, kesengsaraan kita dia pikul. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sebenarnya itu semua karena dosa manusia. Ya, ayat selanjutnya. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi semua yang buruk-buruk itu, ya, tadi kita punya penyakit, kita punya kesengsaraan, kita punya pemberontakan, kita kejahatan, ganjaran, itu semua ditimpakan kepada Kristus, kepada Yesus. Supaya apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, Pak,
lalu mengenai gembala ini dan domba, di mana Pak nubuatannya? Ayat selanjutnya, Yesaya 53 ayat ke-6. Lihat, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kok tiba-tiba berbicara tentang itu, tiba-tiba kok nyasarnya ke domba, gitu. Saya ambil dari terjemahan New Living Translation ya. Kita semua telah tersesat seperti domba, kita telah meninggalkan jalan Tuhan untuk mengikuti jalan kita sendiri. Namun Tuhan meletakkan ke atas dia kesalahan dan semua dosa-dosa kita. Waktu saya baca terjemahan ini ya, saya ingat memang di Alkitab tertulis bahwa apa? Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya ketika mungkin kita masih belum sadar akan Tuhan. Kita masih ikut, kita punya mau-mau, orang mau bilang suka-suka kita, mau-mau kita. Tapi Kristus sudah mati bagi kita. Itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menunggu kita baik, baru dia mau mati bagi kita. Dia tidak menunggu kita sampai pelayanan, baru dia mau sayang kita. Dia sudah mengasihi Bapak Ibu, dia sudah mengasihi saudara-saudara ketika kita masih entah di mana. Ini hal yang luar biasa, ini hal yang menghangatkan hati ketika kita menyadari hal ini. Bahwa dia tuh tahu kita apa adanya. Ya, kita tidak usah orang bilang berakting di depan dia, seakan-akan kita ini orang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, supaya dapat kasihnya Tuhan. Kita nggak usah berakting seperti itu. Di hadapan manusia kita bisa berakting, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ya, tunjukkanlah apa adanya. Makanya sesama pun jangan suka saling berakting. Ini bukan kelas drama, gitu ya. Apa adanya saja. Makanya kalau saudara sudah beberapa kali di tempat ini ya, kita tuh nggak ada yang beda-bedain di tempat ini, betul ya? Kita nggak ada, oh ini pelayan mimbar, waduh mereka ini, pokoknya ngumpul sendiri, nggak boleh ngomong sama jemaat biasa, nggak ada. Kita mau ngomong sama siapa aja silahkan. Gitu ya. Ya seperti teman aja gitu. Enggak ada jaim-jaim yang mesti, wah iya kalau ini mesti senyum. Ya enggak usah gitu kan. Itu kan palsu namanya. Karena kenapa sih orang seperti itu? Karena mereka terbiasa gitu. Mungkin menganggap bahwa, oh ya kalau saya seperti ini kan tanggapannya orang saya baik dan sebagainya. Tuhan juga begitu, jadi saya harus begini. Capek loh lama-lama. Gitu ya. Nah, jadi lihat bahwa sebelum ayatnya yang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, setelah ayat itu disebutkan bahwa kita tuh tersesat, kita punya jalan sendiri-sendiri. Ya, kita jalan sendiri-sendiri. Agak sedih sebenarnya ketika saya membaca ayat ini ya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya antara ayat sebelumnya, kemudian ayat sesudahnya. Jadi ayat sebelumnya yang dia tertikam oleh pemberontakan kita, kejahatan kita, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kemudian ayat selanjutnya ini, kita tersesat seperti domba-domba ambil jalan sendiri-sendiri. Kita tidak peduli hal itu. Ya, kita tidak peduli hal itu. Itu seakan-akan bahwa, aduh Tuhan apa yang engkau lakukan itu kita kayaknya nggak terlalu ini gitu. Itu bukan hal yang penting. Tapi padahal itu hal yang penting. Dia bilang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, itu dalam perjanjian lama. Pertanyaannya, loh Pak kalau begitu apakah sampai sekarang saya masih tersesat seperti domba-domba? Saya masih tidak peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru sekarang kita lihat ya. Ada juga ayatnya? Ada. Tapi ini berbeda, oke. Dalam perjanjian baru di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Lihat ayatnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ada juga. Yang uniknya nih ayat selanjutnya. Lihat ayat selanjutnya di 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah ini, dahulu ya, ingat garis bawahi kata dahulu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di perjanjian lama berhenti sampai kita seperti domba yang tersesat. Di perjanjian baru, di tulisan Petrus disebutkan bahwa kita sekarang, tetapi sekarang kita telah kembali ke gembala. Bukan cuma gembala, dia itu pemelihara jiwa. Ya. Saya kemudian merenung pemelihara jiwa ini ya. Apakah selanjutnya dulu? Menyadari Tuhan adalah gembala kita, next, yang memelihara kehidupan kita. Saya melihat bahwa kenapa ada pemelihara jiwa? Bukankah gembala saja sudah cukup? Ya, ada pemelihara jiwa. Kemudian saya merenung lebih jauh tentang pemelihara jiwa ini. Iya ya, manusia itu tidak ada disebutkan sakit roh. Yang ada disebutkan apa? Sakit jiwa. Itu sih gak usah saya terangkan bagaimana orang yang sakit jiwa. Karena jujur di Ambon sini, ada banyak yang orang jalan-jalan tapi ternyata dia sakit jiwa. Nah biasanya sakit jiwa itu ya, awal-awalnya tuh apa biasanya? Yang saya tahu tuh stres, orangnya depresi. Pikirannya tuh tidak bisa lagi memuat, istilahnya sudah kayak nggak bisa lagi menerima, mungkin dia tertekan atau ada permasalahan, saya nggak tahu juga, tapi itu sudah sampai merusak dia punya sistem saraf dan sebagainya. Sampai muncullah namanya sakit jiwa, gangguan jiwa. Makanya ada rumah sakit jiwa, tidak ada rumah sakit roh. Waduh, kalau rumah sakit roh seram saudara, itu jangan-jangan penghuni rumah sakit roh tuh tidak jalan semua, terbang semua dalam rumah sakit. Tapi tidak ada, adanya cuma rumah sakit jiwa. Jadi lihat bahwa peran gembala itu, ya, selain dia menuntun domba-domba, dia juga pemelihara jiwa. Kenapa? Karena dia menuntun domba, artinya domba itu sangat tergantung pada gembala ini. Untuk menemukan padang yang berumput hijau, untuk menemukan tempat untuk dia minum, dia sangat tergantung sama gembala. Karena gembala ini yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-domba ini. Betul, saya tidak bilang bahwa, oh berarti Pak dalam kehidupan kita nggak usah buat apa-apa, kita itu suka-suka. No, bukan seperti itu maksudnya. Artinya dalam kehidupan ini betul kita ada permasalahan, betul kita menghadapi tantangan. Ya, nggak ada yang bilang bahwa, oh jadi orang Kristen langsung hidupnya enak, hidupnya wah pokoknya sukacita damai sejahtera setiap hari. Itu pilihan sebenarnya. Kita pasti ada tantangan, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, kita pasti ada istilahnya apa ya, ada permasalahan. Tetapi ketika yang susahnya gini, ketika kita beranggapan bahwa wah berarti saya yang bertanggung jawab atas kehidupan ini sepenuhnya, saya kapten atas hidup saya harus menyelesaikan dengan kekuatan saya. Nah disitulah permasalahannya. Anda dan saya bukan gembala. Anda dan saya cuma domba. Ada yang pemelihara jiwa kita. Ada yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus.
ketika kita menyadari hal itu, jiwa kita akan tenang. Kenapa? Di tengah badai, seperti lagu tadi, di tengah badai, tak usah kita takut. Kenapa? Ada gembala yang baik, yang memelihara jiwa saudara-saudara semua. Seringkali, ketika masalah datang di depan kita, kita fokusnya tuh ke situ, betul ya? Seringkali, bukan saya bilang kadang-kadang, seringkali saya juga, ketika ada satu masalah, ketika ada satu pergumulan yang mungkin meminta perhatian kita, kita tuh seringkali fokusnya ke situ pertama. Ini solusinya bagaimana gitu. Kita lupa bahwa kita bukan kapten sepenuhnya atas kehidupan kita. Ada gembala yang baik. Oke lah bagi orang dunia di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tapi bagi Bapak Ibu, saudara di sini, ingat bahwa ada Tuhan. Ingat bahwa ada gembala yang baik. Nah, apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Kita lihat lagi di masih 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mungkin ada yang berkata gini loh, Pak, ini loh, tapi kan kita harus kembali. Dikatakan bahwa kamu telah kembali berarti ada andil kita. Ada bagian kita yang artinya kita harus berjalan kembali. Nah ini sebenarnya ilustrasinya seperti yang Pastor Ishak sampaikan minggu kemarin mengenai tenggelam di laut. Kemudian Pak Daniel datang menyelamatkan, sudah sampai di darat, kemudian Pak Desmond lewat tanya, Pak Ishak bilang, oh tidak, itu karena saya aja yang mau diselamatkan oleh Pak Daniel. Kalau ada mengatakan bahwa kita harus, ini loh Pak, jelas bahwa kamu telah kembali. Artinya kita yang berpegang untuk kembali pada Tuhan. Kita yang kembali pada Tuhan loh, bukan Tuhan cari kita yang harus kembali. Ya, kita yang harus kembali Pak. Nah, kemudian saya telusuri lagi, ini kayaknya satu agak mencurigakan. Ya, ayat tulisan ini agak mencurigakan. Nah, saya dapat di 1 Petrus 2 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu tepat seperti bahasa aslinya sebenarnya. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali. Nah ini lebih jelas. Dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi apa? Ada yang membawa kita kembali. Ya. Itu bukan dari kita yang kembali, tapi ada yang membawa kita kembali. Siapa yang membawa? Bagi kita dalam perjanjian baru yang membawa kita kembali itu Roh Kudus. Saya kasih tahu. Ya, betul Tuhan yang membawa kita, tapi peran Roh Kudus itu yang membawa kita kepada Dia. Ya. Nah, kemudian saya lihat lagi jenis kalimat yang dipakai dalam bahasa Yunani, ternyata memang kalimat ini pasif. Jadi artinya objek tidak melakukan sesuatu. Pasif ya, pasif bukan aktif, ini pasif, tense-nya pasif. Jadi memang betul-betul ketika dibilang bahwa kamu sudah kembali itu ada yang membawa kita kembali kepada gembala ini. Saya bilang iya luar biasa. Ini yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita dari ayat ini kita melihat bahwa saya ingat dulu ada yang namanya, saya nggak tahu apa saudara sini pernah baca ada sebuah buku yang sangat-sangat fenomenal waktu itu. Saya ingat waktu itu saya masih kuliah, karena saya dulu cukup aktif terlibat pelayanan di, waktu itu kita di youth. Itu bukunya judulnya Pemburu Tuhan. Wah dulu heboh sekali buku itu, Pemburu Tuhan. Wah anak-anak yang mati-mati untuk Tuhan tuh, wah pokoknya semua punya buku itu. Pemburu Tuhan, pemburu Tuhan. Saya sih dulu orangnya paling malas baca. Jadi saya cuma lihat sampul aja, tapi saya nggak pernah pegang gitu, karena saya orangnya kurang suka baca dulu. Kemudian saya pikir-pikir waktu kemarin saya siapkan ini, saya ingat lagi itu, karena cukup fenomenal waktu itu buku tentang ini Pemburu Tuhan.
Kemudian saya berpikir lagi, pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Artinya bukan manusia yang tersesat, tapi Tuhan yang tersesat. Karena diburu oleh manusia. Padahal yang tersesat siapa? Tuhan apa Anda? Tuhan apa manusia? Manusia yang tersesat. Bagaimana mungkin kita yang tersesat bisa mencari yang tidak tersesat? Jadi saya mulai, ternyata agak rancu dengan kebenaran firman sebenarnya buku ini. Kita nggak bisa memburu Tuhan. Mau cari di mana? Tuhanlah yang memburu kita. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Bukan memburu kita untuk menghukum kita, enggak. Kalau memburu kita untuk dihukum, waktu Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah selesai. Gak usah tunggu sampai mereka diusir dan segala, langsung selesai aja di situ. Saya bilang, iya ya, kita nggak bisa buru Tuhan. Bagaimana caranya kita buru Tuhan? Nah itu dulu gitu ya buku itu. Cuma saya nggak sempat baca juga, nggak tahu isinya. Pastilah tentang bagaimana kita mengejar Tuhan dan sebagainya lah. Kita nggak bisa mengejar Tuhan. Tuhan yang mengejar kita. Ada nanti ayatnya. Nah, setelah itu ingat kisah domba yang hilang. Nah dari sini ya, dari ayat ini bahwa kita sudah domba tersesat, kemudian sekarang kita sudah dibawa kembali. Dan kalimat ini pasif. Artinya bukan kita yang kembali, tapi ada yang membawa kita kembali. Nah, cerita domba yang hilang. Apa sih yang dilakukan gembala? Gembala kasih keluar semua aja langsung. Gembala yang baik mencari domba yang hilang. Ya, ingat bahwa di cerita ini dikisahkan bahwa dia meninggalkan 99. Lihat bahwa di dunia nyata itu tidak mungkin. Ya, makanya cuma mungkin oleh satu gembala ini. Oke. Dia mencari domba yang hilang. Dia menemukan gembala yang baik menemukan domba hilang. Gembala yang baik menggendong domba itu ke atas baunya. Gembala yang baik mengadakan pesta bagi domba yang telah ditemukan. Jadi pertanyaannya, dombanya ngapain? Apakah dombanya memburu gembala? Enggak. Gembala ini yang aktif untuk mencari domba. Makanya ketika dibilang bahwa kita harus sungguh-sungguh untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk mengejar keselamatan. Berdasarkan ayat ini, domba tuh nggak bisa bikin apa-apa. Saudara tuh nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan itu yang datang mencari. Tuhan itu yang datang untuk memeluk kita. Mencari kita yang hilang. Entah seberapa gelapnya masa lalu kita, seberapa gelapnya ketika kita ditemukan, itu gembala yang baik. Ya, itu waktu saya merenungkan ini Tuhan. Dulu konyol sekali kehidupan kekristenan saya. Saya berusaha untuk diselamatkan. Seakan-akan saya punya peran dalam keselamatan ini. Seakan-akan karya Yesus itu, ya saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya juga dong harus mati-matian untuk Tuhan, harus begini, harus begitu, harus mengejar ini, kejar sana, kejar hadirat, kejar sana. Omong kosong, gak bisa. Apakah lihat dombanya tuh bagiannya apa? Gak ada domba cuma, ya ketika dia digendong dan diletakkan di atas bahu gembala, dia membiarkan dirinya untuk rest, untuk beristirahat di atas bahunya yang kuat. Wow, ini hal yang sangat indah. Inilah Tuhan saya, inilah Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, Tuhan yang kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang dia mau susah-susah turun dari surga untuk datang menyelamatkan kita. Bisa aja sih dia nggak usah turun dari surga, ngapain peduli dengan manusia, bisa aja dia musnahkan, cipta aja yang baru. Tapi ternyata dia tidak mau. Ya, dia tidak mau.
Selanjutnya, nah ada ketenangan atau peristirahatan dalam Injil. Apa yang Bapak Ibu dengar di tempat ini, apakah itu menimbulkan ketenangan, rest, peristirahatan? Karena Injil, kabar baik itu tidak ada kabar buruk di dalamnya, semuanya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Itu mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita. Ingat, Dia itu penjaga jiwa kita. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman yang membuat semakin bingung, semakin sesak ini dada, jangan sampai mereka sampaikan Injil yang lain. Ya, seperti yang Paulus katakan di kitab Galatia, betapa bodohnya kamu hai Galatia. Siapakah yang telah mempesona kamu selain Kristus? Ada banyak yang bisa mempesona manusia. Kenapa? Ketika ditawari tentang kinerja, manusia tuh sangat antusias. Sehingga apa? Mereka melupakan kinerja Kristus dalam kehidupan, keselamatan mereka. Tapi di tempat ini yang selalu kita tinggikan, yang selalu kita kabarkan cuma Kristus. Karena bagian kita seperti domba itu tidak ada sebenarnya. Bagian kita itu cuma merelakan diri kita untuk dipikul oleh Dia. Kita beristirahat dalam karya Kristus yang sudah selesai. Itu bagian domba. Kita cuma nah sudah, kita tenang. Dia yang membawa pulang kita dengan sukacita. Dia yang kemudian memanggil sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, tetangga untuk ikut berpesta karena domba. Itu enggak ada di dunia ini kayaknya. Kalau di dunia ini mungkin domba yang itu mungkin langsung jadi sate. Karena nakal. Tapi gembala ini merayakan kepulangan domba. Merayakan kepulangan domba yang sudah hilang. Wah, ini hal yang luar biasa, saudara. Nah, lihat lagi di Mazmur 23. Ini ayat yang terkenal. Lihat, saya kasih tulisan kuning supaya lebih bisa kelihatan. Mazmur 23. Ayat yang pertama Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, selalu ingat bahwa ini bukan berbicara juga cuma mengenai yang ini, ya, bukan. Banyak hal. Takkan kekurangan akan sukacita, takkan kekurangan akan damai sejahtera. Meskipun kita tidak punya banyak uang, tapi dalam rumah kita sukacita, kita damai sejahtera, wow, itu tidak akan kekurangan. Ya, itu tuh akan ditambahkan nanti yang lain. Kemudian apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan, kita tuh nggak bisa berbaring. Nah ini satu pewahyuan. Kita nggak bisa beristirahat kalau bukan Tuhan yang meletakkan kita, Tuhan yang membaringkan kita. Di dunia ini semua penuh dengan tuntutan. Ya, waktu kita buka mata pagi hari aja kita sudah banyak tuntutan. Yang keluarga, anak-anak harus makan, sebagainya, ada pekerjaan yang harus tanggung jawab dan sebagainya, harus mencari nafkah. Banyak sekali tuntutan. Kemudian hari sampai di gereja, wah Bapak Pendeta menuntut lagi, wah ini yang baca Alkitab bla bla bla. Aduh, lelah saudara. Ya. Kalau di gereja kita tidak bisa rest, kita tidak bisa dibaringkan. Saat firman kita malah dituntut. Jadinya lelah. Pulang gereja, pergi gereja sih pagi begini, pulang gereja begini. Kenapa? Bapak Pendeta kasih beban tambah 10 kilo. Jangan. Kita ke gereja mungkin begini, kita pulang gereja kita lebih lagi disekan apa? Beban kita sudah diangkat. Saat kita mendengarkan firman itu air yang membersihkan debu-debu di kaki kita selama kita berjalan di dunia ini. Debu kekhawatiran, debu kecemasan, debu mungkin stres. Firman itu adalah air hidup. Ingat bahwa debu itu makanan iblis. Saat kaki kita ini bersih oleh debu, iblis nggak bisa ngap-ngap. Karena dia sudah ompong, dia nggak bisa gigit, dia ngap-ngap saja.
Ya, jadi permasalahan boleh ngap-ngap kita, tapi dia nggak bisa untuk membunuh kita sebenarnya. Kita aja ketakutan kita ini yang membuat jiwa kita goyah. Nah, sekali lagi ingat, Tuhan itu pemelihara jiwa kita. Ya. Kemudian bukan cuma dia membaringkan di padang berumput itu, ia membimbing ke air yang tenang. Air yang tenang ini air yang terus mengalir. Ya, bukan air tenang. Kalau air yang dia tenang tidak ada salurannya, itu akan menjadi nyamuk, sarang nyamuk. Ini air yang terus mengalir. Ya. Dia juga yang membimbing kita. Ingat, air itu berbicara tentang firman. Nah ini. Oke. Ia menyegarkan jiwa. Nah ini juga, ia menyegarkan. Dia pemelihara jiwa, dia yang menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selalu Anda tuh disegarkan. Ketika mendengarkan Injil, Kristus, Injil kasih karunia, itu kita disegarkan senantiasa. Ya, kita disegarkan. Ayat pertama, kedua, ketiga, semua apa? Ia menuntun, ia membimbing, ia membaringkan, sampailah ke ayat keempat. Sekalipun aku berjalan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menuntun kita ke namanya ini, lembah. Tapi di tengah-tengah lembah ini dia bisa berkarya untuk membuat masalah kita menjadi sebuah hal yang baik. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sayangnya diterjemahkan kekelaman. Kalau orang Indonesia membaca kekelaman ini, kayaknya kayak gelap, kelam. Dalam bahasa Inggris lebih bagus diterjemahkan, dikatakan bahwa the valley of shadow of death. Jadi lembah bayangan maut. Bukan lembah maut, tapi bayangan. Anda mengerti bayangan? Ya, bayangan. Bayangan itu tidak bisa merusak apapun, tidak bisa kalau bayangan umpamanya saya pada apa gitu, ini kan barang. Kemudian ada bayangannya kalau ada matahari atau cahaya bayangan. Nah kalau barang ini saya lempar ke orang, mungkin orangnya bisa luka, tapi kalau bayangan kena dia nggak bisa luka. Jadi the shadow of death artinya lembah ini bayangan kematian saja, bayangan. Di mana kematian? Kenapa tidak disebutkan kematian? Karena kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bayangannya saja yang ada. Maka saya bilang, iblis itu sudah nggak punya gigi, sudah ompong. Dia cuma mangap-mangap saja di orang percaya, tapi karena orang percaya ini mereka tidak punya fondasi firman yang benar, ya akhirnya penuh dengan ketakutan. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu saudara di tempat ini yang sudah mengertikan firman, itu sudah bisa melihat bedanya. Ya, jangan mau ditipu-tipu sama iblis, jangan mau dipecah-pecahkan oleh iblis. Ingat bahwa dia cuma mendatangkan apa? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan, termasuk perpecahan. Dia bisikan pikiran-pikiran negatif. Ya. Kemudian ketika kita percaya itu, kita mulai, kayak gak suka deh sama orang ini, gak suka sama itu. Itu dia mulai memecah-mecahkan orang di situ. Ya. Karena Tuhan tidak pernah seperti itu. Nah, kemudian ini, Pak itu ada ditulis bahwa Tuhan bawa gada dan tongkat. Tapi kok kenapa di ayatnya disebutkan untuk menghibur kita? Kan saya taunya Tuhan bawa tongkat buat pukul saya kalau saya buat dosa. Ini ya, ada gada dan tongkat. Nah ini juga hal yang asing. Baik kita di Ambon, hal yang asing. Kemarin sih kita waktu hari Minggu ke Paralayang, istrinya Pak Dania mungkin karena sandalnya licin, dia cari itu tongkat, ya, cari tongkat karena sandalnya licin gitu, bukan tongkat untuk pukul suaminya, bukan gitu ya.
tongkatnya licin. Ya orang Amon mungkin tahu tongkat itu yang seperti itu ya, tongkat itu. Kita lihat tongkat dan gada pada zaman itu ada gambarnya. Ini aja sedikit informasi aja supaya nggak salah paham gitu ya. Nah tongkat itu dia sebenarnya tidak terlalu panjang tongkat, ya. Sementara gada itu yang ada lekukannya, lekukan di atasnya itu lebih panjang, lebih slim, dan ada hook di atas. Kemudian tongkat itu lebih pendek dari gada, dia lebih berat. Ya pokoknya untuk gembala pada zaman itu rata-rata memiliki dua hal ini. Fungsinya apa? Gitu. Nah, ini saya dapat ilustrasi mungkin dari sekolah minggu kayaknya gambarnya. Ya paling kurang bisa mengerti lah ya. Meskipun sekolah minggu. Nah, tongkat itu untuk pukul yang serigala-serigala itu. Kemudian gada itu, nah, kalau dombanya tersesat karena lereng-lereng lembah, nah, itu bisa dipakai untuk selamatkan dia. Ya, itu informasi aja supaya ketika baca ini mungkin teman-teman ada yang tanya, lah ini Tuhan pakai tongkat untuk pukul kita. Salah. Berarti kalau pukul C serigala berarti. Itu ya. Lah itu ada gada. Loh gada bukan untuk pukul C, itu untuk selamatkan. Makanya Mazmur Daud bilang tongkat dan gada itu yang menghibur kan? Dia yang menghibur. Kenapa dia menghibur? Karena betul-betul untuk keuntungan si domba. Untuk menghalau serigala yang ingin mencelakai domba, kemudian untuk menyelamatkan domba kalau dia jatuh di lereng di bukit gitu. Ya. Kemudian selanjutnya Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah ini dulu saya pernah jelaskan juga mengenai hal ini. Jadi saya hari ini tidak akan jelaskan lagi, tapi saya bilang ini muncul lagi Tuhan yang menyediakan. Ya, tadi Tuhan menuntun, Tuhan membaringkan, Tuhan membawa, kemudian Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan mengurapi, Tuhan menyediakan, dan Tuhan mengurapi kita. Itu Tuhan yang semua. Kenapa sih dikatakan Tuhan mengurapi cuma kepala dengan minyak? Dan ini sebenarnya ada arti rohaninya gitu. Kalau di secara sejarah ya, kenapa diurapi dong? Karena seringkali ada kalau orang Amon bilang mai-mai sih gitu ya. Mungkin lalat apa-apa, mereka suka mengurung-urungi kepala domba. Jadi ketika dikasih minyak itu itu yang serangga-serangga itu tidak akan dekat dengan dombanya lagi. Yang penting itu di kepala. Lalu saya ingat manusia juga peperangan itu di pikiran sebenarnya. Nah minyak ini, Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan minyak. Ya, biar Roh Kudus menerangi pikiran kita juga dengan firman Tuhan. Karena apa? Banyak serangga-serangga dunia sana berterbangan di pikiran kita. Ya, mencoba membuat kita pusing, stres. Tapi biarlah firman Tuhan lewat Roh Kudus yang membukakan, kita bisa tenang. Nah itu semua di pikiran kita. Ya. Selanjutnya, ayat terakhir ini di Mazmur 6 ayat 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ingat yang di Yohanes 10 tadi yang pertama saya disebutkan bahwa gembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Ya. Artinya pandangan domba-domba itu pada gembala. Karena dia kan yang mencari padang yang berumput hijau, yang mencari air untuk gembala minum. Jadi fokus domba itu harus di gembala. Ya. Nah, di Mazmur ini, Mazmur Daud ini, di Mazmur 23 ini, kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti. Kalau mengikuti ini depan apa belakang? Belakang. Ada kebajikan, kebaikan. Semua yang Tuhan itu tuh
bukan di depan kita. Maksudnya itu bukan hal yang kita harus mati-matian kejar. Di depan kita tuh gembala. Saat pandangan kita pada gembala, yang itu tuh semua tuh akan ikut dari belakang. Amin. Kita nggak usah seperti orang seperti orang dunia yang sikut-sikutan satu dengan yang lain. Kalau sampai dalam gereja ya ada sampai sikut-sikutan, itu berarti dia sudah tidak fokus pada gembala. Fokusnya kemana? Sesama domba dong. Alkitab tidak ada disebutkan bahwa lihatlah ke sesama domba. Siapa yang lebih dekat sama Tuhan? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih cakap? Stres. Selalu ada kekurangan. Betul apa betul? Saya ada kekurangan, kemudian Bapak Ibu lihat siapa di mimbar semua ada kekurangan. Tapi kalau kita lupa bahwa diri kita juga punya kekurangan, kita akan menganggap bahwa diri kita ini yang paling superior. Semua tentang kita. Dia yang suka beta, minggu depan nyampe gereja, begini, begitu. Itu pandangannya tuh sudah dia alihkan dari gembala, dia alihkan kepada domba-domba yang lain. Dia lupa dia sendiri juga domba. Ya, jadi ingat, kita tuh nggak ada yang ketika kita menaruh harapan pada manusia bisa mengecewakan. Gak ada manusia yang superior yang dia tidak akan bisa bikin kecewa. Selalu kita bisa kecewa. Tapi karena pandangan kita pada gembala, puji Tuhan, gembala yang baik ini yang menuntun saya. Kita tidak fokus pada ini. Kita seperti yang lain aja, sama-sama aja. Kita sama domba, kita sama aja. Tapi pandangan kita mengarah pada gembala. Karena di depan, ingat bahwa firman mengatakan gembala ini yang menuntun kita di depan. Nanti kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti. Bukan cuma saat kita baik, dikatakan seumur hidup. Wow. Daud ini, ini luar biasa. Daud ini orang yang hidup di perjanjian lama, tapi pemikirannya atau mentalnya itu masuk ke perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama hal ini agak mustahil, saudara. Kecuali dia benar-benar taat, ada korban bakaran, baru bisa. Sementara banyak orang Kristen yang sudah dalam perjanjian baru, mentalnya itu ke perjanjian lama. Ya, Tuhan kebajikan dan kemurahan, beta hidup belum begini, Tuhan masa sayang beta. Itu mental perjanjian lama. Lihat, Daud bilang kebajikan dan kemurahan. Kalau dalam bahasa Inggris, surely, artinya tuh pasti. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan cuma saat kita masih muda. Bukan cuma saat kita masih pelayanan. Bukan cuma saat kita masih kuat melayani. Tapi seumur hidup. Sampai masa putih rambut, Tuhan tetap menggendong. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini bukan artinya siang dan malam tidur di gereja. Bukan, ya. Jangan artikan seperti itu. Saya lihat dalam bahasa aslinya ya, next, Mazmur 23, 26. Nah, kata diam ini, ada sini diam itu dalam bahasa Ibrani itu yashaf. Itu untuk duduk. Atau saat kita duduk, ya sekarang Bapak Ibu kan duduk, saudara kan duduk, saya kan berdiri. Waktu duduk, berat badan siapa yang tanggung? Kursi. Ada yang menanggung berat badan. Kalau saya berdiri, saya sendiri yang menang. Tapi kalau waktu duduk, kursi yang menanggung berat itu. Jadi apa? Aku akan diam ini bukan diam pasif ya. Dia diam itu artinya dia beristirahat dalam rumah Tuhan. Nah, yashaf ini saya temukan juga di Mazmur 91. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi akan berkata Tuhan Allahku. Itu juga yashaf. Dia duduk tenang, rest, istirahat.
Kenapa dia bisa istirahat? Karena dia tahu kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti dia. Karena dia tahu Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang membaringkan dia, Tuhan yang menyediakan hidangan, Tuhan yang mengurapi kepala, itu dia tahu. Sekalipun berjalan lembah bayangan maut, Tuhan tetap menuntun dia, menghibur dia dengan gada dan tongkat. Makanya dia bisa duduk. Seperti saat ini, ketika firman disampaikan Bapak Ibu, oh ternyata kita punya gembala yang baik, sang pemelihara jiwa. Tanpa sadar loh, kita punya pikiran, kita punya hati, itu langsung rest, tenang. Betul ya? Kita langsung kayak menemukan ketenangan, kayak rest. Mungkin waktu pagi tadi datang ke tempat ini, itu banyak pikiran, wah sudah kayak benang kusut di kepala. Aduh kerjaan nanti besok bagaimana, nanti pulang ini bagaimana, anak-anak bagaimana, su benang, su tarika, su kusut. Tapi saat firman disampaikan, saat air hidup itu disampaikan, dan membersihkan debu-debu itu, ada ketenangan. Amin. Gambar yang terakhir ini saya paling suka. Aduh, tenang banget. Kayak kita kayak kayak sedang dipeluk kayak dalam ketenangan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang gak tahu sampai kapan, tapi di dalam kita anak-anak Tuhan, itu ada ketenangan, ada jaminan. Dan saya tulis, salvation is rest in what Christ has done. Keselamatan itu adalah peristirahatan pada apa yang telah Yesus lakukan. Makanya kita bisa tenang, kita bisa rest. Kita bisa mensyukuri, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Karena apa? Kita tahu kita sudah diselamatkan. Kalau keselamatan kita masih tergantung kita, waduh, sampai kapan? Sampai kapan kita bisa sukses supaya diselamatkan? Gak bisa. Tapi ketika kita tahu bahwa keselamatan kita ada dalam Sang Gembala yang sudah mencari, yang sudah menemukan kita, yang sudah membawa kita di atas pundaknya, yang sudah mengadakan pesta bersama-sama teman-temannya, menyambut kita yang hilang sudah kembali, ada peristirahatan dalam batin kita. Tidak ada yang namanya gangguan jiwa. Kenapa? Karena segala masalah itu kita tahu ada gembala yang di depan kita. Apapun itu, seberat apapun itu, kita tahu ada gembala agung, ada gembala yang baik. Dan kita dipeluknya, kita dirangkulnya. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan di pagi hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan badai, penuh dengan tekanan. Ajar kami untuk melihat Engkau di depan kami, Tuhan Gembala yang baik. Dan biarlah kami beristirahat tenang di dalam Engkau. Karena kami tahu kehidupan kami sepenuhnya Engkau yang pelihara, sepenuhnya Engkau yang bertanggung jawab Tuhan. Dan kami bersyukur tidak kebetulan pagi hari ini kami ada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat streaming di Facebook maupun di YouTube channel Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami. Ada penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada perlindungan ilahi Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala macam virus Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami amat bahagia Tuhan, berada dalam pelukan-Mu Tuhan, di mana Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Apapun pergumulan kami, masalah kami, maupun yang sedang sakit di pagi hari ini, Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami memang dulu seperti domba yang tersesat, tapi kami sudah Engkau bawa kembali. Dan saat kami memandang Engkau sebagai gembala yang baik, hal itu semua terjadi dalam kehidupan kami. Kesembuhan ilahi itu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah di hari-hari ke depan, saat kami kembali beraktivitas Tuhan, ingatkan kami akan firman di pagi hari ini Tuhan. Ingatkan kami punya penjaga jiwa. Kami punya gembala yang baik di depan kami. Yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat. Tapi kami tahu bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman di pagi hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat tersendiri. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sudah menerima katakan, amin. Saya kembalikan ke Ibu Ita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari saatnya kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita tetap angkat pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus yang katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus yang katakan, aku percaya, amin.
kembalikan waktu selanjutnya kepada Pak Ishak. Ya, silakan duduk saudara. Sini saudara. Tentang gembala ini memang hal yang luar biasa. Sudah diberkati betul-betul, amin. Kita mengalami rest betul karena ada di gembala yang baik. Artinya gini saudara, saudara perlu sadari bahwa gembala saudara bukan saya. Nanti ya, gembala saudara adalah Yesus. Kadang banyak orang tidak menyadari ini gitu. Sehingga pada waktu dikit-dikit sakit, panggil Pak Gembala untuk doa. Ada sedikit gini, apa Gembala? Gembala saudara Yesus, amin. Artinya langsung, saudara punya akses langsung kepada Tuhan kita. Tidak harus melalui Bapak Gembala secara dunia gitu ya. Artinya itu. Kalau menyadari ini sebelumnya, saudara akan betul-betul rest. Karena apa? Saya terbatas. Tapi dia tidak terbatas, amin. Artinya juga jangan membatasi kuasa Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ada sedikit pengumuman saudara ya. Hari apa yang lalu ya? Hari Kamis kalau nggak salah ya. Iya. Hari Kamis Bapak Yotam datang ke tempat ini bersama istri. Saudara tentu tahu siapa Bapak Yotam kan gitu ya. Ya dia dulu WL juga di tempat ini juga bahkan salah satu pendeta di tempat ini karena memang beliau dengan Pak Desmond juga dengan kami waktu ke Jakarta dia juga dilantik sebagai pendeta juga di tempat ini sebenarnya dari Sinode GKIP gitu ya. Nah kemudian yang lalu beliau datang ke tempat ini memang sudah lama tidak datang, kita tunggu-tunggu juga kenapa kok tidak datang gitu ya. Lalu beliau datang menyampaikan pamit kepada saya dan tentu saja perlu disampaikan kepada jemaat yang ada gitu ya. Beliau pamit untuk sudah tidak lagi datang ke tempat ini dan beliau akan membuat satu komunitas baru, komunitas Grace gitu mungkinlah katakanlah gitu ya, komunitas persekutuan gitu. Ya puji Tuhan kami, saya ngomong-ngomong panjang lebar saya sampaikan baguslah gitu. Artinya karena gereja yang Grace saudara tahu hanya kita di sini, nggak ada lain, yang lain nggak ada. Jadi kalau dia atau Pak Otam bikin persekutuan ya ada temannya kan gitu ya. Jadi saudara jangan memandang ini sebagai satu perpecahan atau apa ya pemberontakan bahkan apalagi pertikaian atau cek ya. Mari kita pandang ini sebagai apa? Perkembangan atau dalam istilah teologis dalam misiologi pertumbuhan gereja. Amin. Karena gini saudara, saat saudara memandang ini sebagai satu perpecahan, pertikaian, perselisihan, itu iblis diuntungkan. Tapi saat saudara memandang ini sebagai satu perkembangan atau pertumbuhan gereja, nanti Tuhan yang dimuliakan, amin. Ini pada giliran selanjutnya mungkin di tempat Pak Otam, saya sampaikan juga ke Pak Otam waktu kemarin, kalau misalnya di tempat Pak Otam itu berkembang, wah maju, nanti jadi gereja saya, Pak ini coba komunitas, kita kan nggak tahu Tuhan bawa kemana. Kita dulu waktu cuma Bible study saudara, terus kemudian ada usulan Pak buka gereja. Beta pun saya terlalu pikir buka gereja, saya nggak ada rencana saya buka gereja. Saya lebih baik jadi jemaat saja, jadi domba saja saudara gitu ya. Tapi ya Tuhan bawa begitu bagaimana kan itu. Nah kan kita nggak tahu Pak Otam. Kalau Tuhan bawa begitu masa kita mau melawan Tuhan? Kan nggak bisa kan dia. Ya, oke Pak ya. Makanya kalau sudah maju. Bisa juga dari pengkhotbah dari sini khotbah di sana, dari sana khotbah sini kan gitu. Amin. Mari kita memandang dengan baik itu. Jadi bahkan saya sampaikan juga, ya artinya kalau Pak Yotam sudah pamit ke sini bukan berarti sudah tidak pernah ke sini atau bagaimana atau pisah dengan kita. Jadi kalau perlu kadang-kadang kalau kita perlu ke pantai sama-sama ke pantai gitu loh. Seperti halnya Apolos menanam, Paulus menyiram, saya yang bakar apinya, Pak Otam yang bersihkan ikannya, kan itu biasanya gitu kalau ke pantai saudara. Jadi sama-sama kan gitu ya, itu kan indah gitu ya. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi saudara jangan anggap ini sesuatu yang, kenapa dia belum, enggak ya. Jadi enggak usah bertanya-tanya ini pasti ada, enggak ada itu. Semua hanya karena memang untuk pertumbuhan gereja Tuhan, supaya sungguh-sungguh banyak orang mengenal kasih karunia ini ya. Seperti juga saya sampaikan sering,
bahwa saudara kalau sudah memahami tentang gereja, sudah tidak harus, maksudnya bukan tidak perlu, sudah tidak harus ke gereja ini, enggak. Saudara bisa ke gereja A, gereja B, gereja C, gereja apa saja. Tapi yang penting apa? Kebenaran kasih karunia saudara memahaminya, itu loh. Saat saudara memahami kasih karunia ini, betul-betul saudara rest. Gada dan tongkatnya itu belum hidup saudara. Karena kalau enggak, gada dan tongkatnya itu akan siap memukul saudara, kan gitu. Pikirannya kan begitu kan, pemahamannya kan begitu. Tapi kalau kita memahami kebenaran kasih karunia ini, gada dan tongkat Tuhan itu untuk membela kita. Amin. Nah itulah ya. Jadi demikian pengumuman ini supaya saudara bisa memandang sebagai satu hal yang indah di mata Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Haleluya. Bahwa kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, anugerahmu, limpah rahmatmu bagi kami. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Bahkan kebaikan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, saat Engkau menjadi gembala kami yang baik, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, Engkau yang membackup kami. Saat kami bekerja, saat kami ada dalam lingkungan teman-teman kami, keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau terus selalu menyertai dan memberkati kami Bapa. Seperti firman-Mu Engkau katakan, bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh ya 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 ya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Yeah. Kekal. Yeah. Amen. Glory. Haleluya.